Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Said dari Finatronik Malang. Sobat Finatronik, kali ini saya akan sharing mengenai rangkaian seri pada solar cell ya. Jadi rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar dan hanya melalui satu jalur aliran listrik saja. Seperti itu. Jadi kalau di rangkaian seri ini, syaratnya adalah masing-masing PV harus menghasilkan atau punya arus listrik yang sama ya, walaupun berbeda tegangan dan dayanya. Itu syarat untuk melakukan penyambungan seri yang betul. Kemudian rumus daripada untuk mengetahui arus listrik adalah arus sama dengan daya atau P dibagi dengan tegangan atau V ya. Misalnya nih, kalau kita punya solar cell 12 volt 100 VP, maka arusnya adalah 100 watt dibagi 12 volt ya, sama dengan 8,3 ampere, kira-kira seperti itu. Kemudian juga data-data di solar cell biasanya ada menyantumkan ya. Jadi mencantumkan misalnya tentang data tegangannya, arusnya, dayanya, dan seterusnya ada di situ. Biasanya di belakang bagian belakang panel solar cell-nya. Kemudian contoh rangkaian seri yang sama tegangan dan daya adalah seperti di bawah ini ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah PV1 12 volt 100 VP, kemudian PV2 12 volt 100 VP. Cara penyambungannya adalah PV2 ini negatifnya, terminal negatifnya menjadi terminal negatif utama, nanti ditarik ke sini. Jadi titik inilah, titik negatif PV2 inilah menjadi titik negatif utamanya, sambungan utamanya. Kemudian positif PV2 ini disambung ke negatif PV1. Seperti itu. Nah, kemudian PV1 positifnya ditarik sehingga menjadi positif sambungan utama di sini. Jadi sambungan utama ini titik negatifnya adalah dari PV2, kemudian titik positifnya dari PV1. Nah, rangkaian ini, sambungan utama ini bisa disambung ke SCC atau maupun ke on-grid inverter seperti itu, teman-teman ya. Kemudian untuk tegangan totalnya adalah sama dengan penambahan tegangan PV1 sama PV2 sama dengan 24 volt. Untuk arusnya, arus totalnya di sini, kalau di dalam rangkaian seri ini adalah arus totalnya sama dengan arus PV1 sama dengan arus PV2. Jadi arusnya sama di masing-masing komponen solar cell ini. Kemudian untuk dayanya adalah daya PV1 ditambah dengan daya PV2. Jadi 200 WP maksimum. Kita lanjut. Kemudian untuk contoh 2 rangkaian seri yang berbeda tegangan dan dayanya. Jadi tegangannya berbeda, dayanya juga berbeda, tapi ini masih bisa diterima. Karena kenapa? Karena arusnya tadi sama. Kita lihat analisanya. Jadi kalau PP1 adalah 12 volt 100 VP, PV2 adalah 24 volt 200 VP. Secara hitung-hitungan ini arusnya adalah mendekatin sama, sehingga ini masih bisa diterima lah ya untuk dirangkai secara seri. Jadi tegangan totalnya adalah tegangan PV1 ditambah PV2 sama dengan 36 volt di titik terminal utama ini. Kemudian arusnya, arus PV1 sama dengan PV2, jadi arusnya akan sama. Arusnya dalam hitungan arus tadi kan sama dengan hitungannya adalah arus daya dibagi tegangan ya. Kalau misalnya 200 WP dibagi 24 volt, itu hasilnya adalah sekitar 8,3. Kemudian juga kalau yang PP1 dayanya 100 WP dibagi 12 sama dengan kurang lebih 8,3. Jadi ini masih bisa diterima untuk dirangkai secara seri. Sehingga untuk daya totalnya adalah 100 WP yang punyanya PP1 tambah 200 WP sehingga menjadi 300 WP. Jadi ini bisa optimal dan maksimal pemakaian dayanya ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini adalah contoh yang ketiga untuk rangkaian seri ya. Jadi contoh yang ketiga adalah rangkaian seri yang sama tegangan tetapi beda dayanya. Sehingga masing-masing PV arusnya berbeda. Yang ini sebenarnya tidak dianjurkan. Seperti itu teman-teman ya. Misalnya nih PV1 12 volt 50 watt. Kemudian yang PV2 adalah 100 WP misalnya, 12 volt tegangannya. Ini memang tegangannya samanya, dayanya berbeda. Sehingga apa? Sehingga arus dari masing-masing PV ini akan berbeda, yaitu sebenarnya tidak dianjurkan dalam rangkaian seri PV ini. Karena kenapa? Kita lihat hitung-hitungannya ya. Jadi tegangan total memang sama, adalah penjumlahan dari masing-masing PV ya, 24 volt.
kemudian arusnya ini yang jadi masalah. Arusnya jadi masalah. Kalau misalnya PV2 ini arusnya 8,3 ampere maksimum, kemudian PV1 adalah 4,1 ampere misalnya. Jadi karena ini dalam sebuah rangkaian seri, maka arus maksimal ini hanya sekitar 4,1 ampere saja, sehingga kita seolah-olah kehilangan daya potensial di sini. Jadi potensial daya ini akan kehilangan. Karena arus maksimum yang mencair rangkaian seri adalah sama dengan arus ini aja, arus PV1 yang terkecil. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dayanya adalah jadi 50 watt ditambah tegangan PV2 ini kali arusnya. Jadi dayanya seolah kehilangan separuh di sini. Makanya di rangkaian 3 ini sama tegangan tapi dayanya beda, harus dihitung dulu. Kalau arusnya nggak sesuai maka ini tidak dianjurkan. Seperti itu. Kemudian yang contoh berikutnya adalah rangkaian seri yang beda tegangan dan beda dayanya ya ini. Sehingga masing-masing PV arusnya berbeda juga ini. Misalnya nih, PV1 12 volt, kemudian daya 50 WP, kemudian kita seri dengan, ini PV2, tegangannya 20 volt tapi 200 WP. Seperti itu rekan-rekan, jadi juga tidak dianjurkan ini. Walaupun mungkin bisa ya, tapi ada sesuatu yang kurang betul di sini, artinya kurang maksimal. Jadi sehingga tegangannya sama ya, bisa 36 volt, hanya arusnya ini sama dengan arus PV1 aja. Seperti itu. Jadi 4,1 ampere. Berapa daya yang kehilangan di sini? Jadi sekitar 100 WP ya, karena rumus dayanya tadi jadi 50 watt daya PV1 ditambah tegangan PV2 ini, PV2 ini ya, kali arusnya yang mengalir, karena ini dalam rangkaian arusnya hanya 4,1 ampere, jadi sekitar 100 WP. Jadi kita kehilangan daya 150 watt. 100 watt. Jadi total dayanya adalah 50 watt tambah 100 watt, hanya ini 200 saja, ini keliru nih, hanya 100 watt aja jadinya. Ini sekitar 100 tambah 50, 150 ya, ini ya, benar ya. Jadi kita kehilangan daya separuh di sini. Itu yang terjadi di rangkaian sini. Jadi kerugiannya, saya simpulkan lagi, kerugiannya ketika rangkaian seri yang kurang tepat tadi. Yang tadi kan ada contoh, kita naik lagi ke atas. Contoh 3 sama 4 itu kan kurang tepat ya rangkaian serinya. Sebenarnya fungsi tapi banyak kerugiannya di situ. Makanya kerugiannya daya solar cell yang ada kurang maksimal ya, seperti saya tadi. Kalau ini kan daya lossnya separuhnya ya, karena yaitu tadi dalam rangkaian seri itu arusnya akan sama, maka tidak mungkin ini mengeluarkan arus sekitar misalnya 8 ampere misalnya, ya tetap nggak bisa karena di sini hanya 4 ampere seperti itu. Jadi arus tadi ini akan tertahan di sini seperti itu, sehingga kemudian juga dari kejadian ini atau dari teoritis ini maka bisa juga merusak solar cell yang arusnya terkecil di sini. Jadi seolah ini menghasilkan arus besar tapi ditahan oleh ini, sehingga ini menjadi beban yang nahan, sehingga ini bisa jebol atau bisa rusak ya ke depannya. Artinya tidak tahan lama lah, seperti itu. Kemudian juga yang ketiga, umur solar cell tidak bertahan lama betul tadi, karena arus yang besar tadi akan seolah-olah menginjek ke sini atau mengalir ke sini, tapi ditahan oleh ini. Karena yang dikeluarkan tetap 4 ampere, sehingga kemungkinan besar kedepannya bisa merusak ini. Seperti itu. Lanjut. Kesimpulan daripada rangkaian seri solar cell adalah yang pertama, jadi tegangan dalam rangkaian seri bertambah ya sesuai dengan jumlah masing-masing sumber tegangannya. Seperti tadi. Kemudian juga arusnya yang mengalir adalah sama besar pada masing-masing PV karena rangkaian seri tadi. Kemudian yang ketiga, lebih hemat karena tidak diperlukan banyak tambahan kabel-kabel ya, jadi hanya cukup nyambung positif ke negatif dan seterusnya. Dan bila tegangan semakin tinggi, maka kabel akan semakin kecil, itu jelas rumusnya. Jadi semakin tegangan semakin tinggi, maka dengan daya yang sama kita akan perlu kabel yang lebih kecil. Seperti itu. Kemudian juga lebih efisien dan cepat dalam hal instalasi ya. Jadi kalau diinstal di atas genteng biasanya tinggal sambung menyambungnya ya, jadi nggak perlu
dari masing-masing solar cell masuk ke junction box misalnya, itu akan lebih mudah dan efisien dalam instalasinya ya teman-teman ya untuk rangkaian seri ya. Kemudian yang kelima adalah analisa kerusakan atau troubleshootingnya lebih cepat. Ya, misalnya nih, maksudnya gini. Kalau misalnya ini, sorry, yang bagus saja rangkaian pertama tadi ya, yang ini ya, misalnya trouble-nya di sini ya. Kita ukur di sini nggak ada tegangannya, maka kita tinggal mengukur tegangan negatif ini sama positif PV ini. Jadi kita ukur di sini ada nggak tegangannya. Seperti itu. Kalau ini ada antara positif sama negatif berarti bagus. Kalau misalnya kita ukur dari negatif ini ke, artinya kalau ini bagus kan berarti ini nyambung sini ada tegangan di sini ya. Kita ukur poin ini sama poin ini secara tegangan ternyata ini nggak ada, berarti ini yang rusak. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu mencopot satu-satu, kalau paralel nanti akan mencopot satu-satu untuk mengetahui itu ada tegangan apa enggak. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian dalam rangkaian seri ini jelas ada kekurangannya ya. Jadi kekurangannya adalah jika ada salah satu komponen ada yang rusak yang tadi itu, maka seluruh rangkaian akan mati jelas karena akan terputus arusnya. Jadi arusnya akan terhenti, itulah kekurangannya. Kemudian juga rangkaian seri ini sebenarnya rangkaian sejajar yang hambatan atau tahanan rangkaian akan semakin tinggi karena merupakan penjumlahan dari masing-masing komponen. Artinya gini, dalam sebuah komponen itu namanya ada tahanan dalam. Jadi dengan rangkaian ini maka tahanan dalam suatu komponen akan menaik ya. Hanya memang kalau di PV ini tahanan dalamnya mungkin kecil jadi diabaikan. Ya memang sih ada menghambat arus tapi tidak secara signifikan. Ini hanya sebagai pengetahuan teoritis saja. Itu aja teman-teman, silahkan kalau ada yang komen dan sebagainya, silahkan kita akan sharing, jadi kita saling berbagi ilmu di sini. Kalau mungkin presentasi saya ada yang kekurangan, silahkan ditambah-tambahin ya. Jadi biar saya yakin akan semakin lengkap ya dengan adanya banyak komen-komen dari sobat-sobat semua. Demikian sobat-sobat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.